kali. Ada juga kejadian yang cukup menekan dia, yang cukup berat untuk dia adalah kehilangan putrinya Zakiah di tahun 2000, akhir 2014. Itu juga yang kita tahu bahwa Haidar saat itu amat sangat terpukul. 17 apa 2016 dia sempat dirawat sampai sembuh di Bogor kalau nggak salah waktu itu ya. Terus abis itu di 2018 yang lalu sebenarnya ibu saya begitu banyak ujian yang harus dihadapin, tapi saya selalu menguatkan bahwa Umi disayang Allah. Hambanya yang disayang Allah akan terus menerus mendapat ujian. Jadi waktu Umi juga terkena masalah di 2018 itu sebenarnya Haidar juga saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Tapi kemudian dia udah kembali normal. Nah saat ini tahu-tahu kita harus menerima hal yang seperti ini lagi. Jadi sesungguhnya seluruh keluarga tahu bahwa namanya skizofrenia itu namanya. Jadi begitu lihat kita juga jadi tahu, dan memang setiap masalah itu pastinya untuk membuat kita pinter. Saya juga jadi tahu, anak saya sendiri sebenarnya pernah psikolog, Bella, dia yang kasih tahu ke saya, oh jadi kayak gitu, iya mah. Jadi memang benar bahwa ciri-cirinya seperti orang yang, kalau Haidar tuh kalau nggak nyambungnya ya dia hayalan sama kenyataan nggak bisa dipisahin sama dia. Jadi kadang-kadang dia seperti kenyataan padahal itu omongan yang dalam hayalannya dia. Orang yang hilang ingatan, sakit jiwa, Haidar tidak seperti itu karena dia masih ingat semua, masih bisa bicara, bisa sholat, masih bisa sholat, ini, masih bisa ngaji, itu. masih segala Makanya macam. dia nggak terima kok dibilang dia gila. Enggak, dia memang tidak gila, dan ternyata kalau dibawa rumah sakit apa aku dicampur-campur, Anda dicampur-campur sama orang gila, Anda ini nggak gila. Dia keberatannya Anda masih bisa sholat, masih bisa begini gitu. Sebelumnya dulu dia pernah kena stroke. 3 kali dia kena stroke. Gitu. Jadi dia memang Haidar itu dari kecil memang udah agak darah tinggi. Dari umur 14 tahun pernah masuk rumah sakit 2 minggu karena kasusnya darah tinggi. Gitu. Jadi memang darah tinggi, dia udah mengidap dari darah tinggi yang dari bawaan ya. Dari beberapa tahun yang lalu dia kena stroke sampai 3 kali. Nah stroke-nya itu juga kenanya di pita suara. Jadi oleh karena itu dia kalau bicara suka agak jerit. Harus Tadinya keras. waktu baru-baru itu dia sampai nggak bisa bicara, bahkan makan aja sakit sekali. Dan dia masih suka bilang, nih gara-gara stroke mata aku, dia suka giniin kelopak matanya gitu, mata bolanya tuh suka digini-giniin, nggak berasa kata dia dari stroke-nya itu. Dicolok-colok sama dia gini gitu, kan. Jadi artinya dengan adanya penyakit yang dia derita, yang tidak bisa terobati secara kembali dia normal, kena pita suaranya, sementara dia juga punya uang saat itu, bisa aja dia tidak megang uang, tapi bukan berarti kelaparan, kemiskinan, nggak bisa ngerokokan seperti itu. Karena di situ juga tahu, dan biasa Haidar lakukan itu ya memang biasa, nggak usah yang dibilang nggak punya uang. Kadang kita punya uang aja nggak punya uang kecil kan, ambil dulu deh. Misalnya dia ngambilnya juga jauh atau apa gitu. Kalau kurang kasih sayang, Umi anak emasnya Umi Haidar. Bahkan yang lain boleh ngiri karena setiap Haidar yang minta pasti dikasih. Karena dia anak pertama, begitu keluar ganteng lagi. Aduh, Masya Allah. Terus dibilang kurang kasih sayang, apa udah kemiskinan banget kali ya. Itu kan orang menilai. Jadi kita kan sekarang punya kesempatan untuk menjelaskan. Nah insya Allah dengan adanya penjelasan ini juga maka semuanya menjadi selesai, menjadi jelas. Doanya mudah-mudahan ya Allah, ya Haidar bisa cepat sembuh, bisa amin, kembali lagi di amin, tengah-tengah amin, kita. Mau dalam kesempatan ini juga minta maaf untuk tetangga kita yang mungkin menjadi resah dan juga akhirnya sempat menjadi korban. Insya Allah mudah-mudahan kita kan ada kebaikan, ada kebaikan di balik semua ini, karena itulah yang selalu menjadi keyakinan kita. Cukup? Sama Allah, dan saya yakin
Ini rahasia Allah, di balik ini semua adalah satu kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin insya Allah. Saya nggak pernah gimana-gimana. Saya senyum-senyum aja dengan ujian-ujian ini. Alhamdulillah. Dan ini saya ngerasa semua gerakannya Allah. Mungkin kalau Allah tidak berkehendak untuk itu, ya kan? Saya tidak akan kuat. Tapi ini tangannya Allah yang membuat saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.